Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Priambodo, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi pakan yang merupakan salah satu mata kuliah pilihan di semester 6. Nah, pada video ini merupakan tugas praktikum yang harus dilaksanakan. Langsung saja kita ke materi mengenai teknologi pakan di video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis teknologi pakan, yaitu yang pertama amoniasi, yang kedua silase, dan yang ketiga UMBR atau urea molasses block. Yang pertama yaitu amoniasi. Pengertiannya yaitu pengolahan amoniasi adalah suatu proses perenggangan ikatan rantai dan membebaskan selulosa dan hemiselulosa agar dapat dimanfaatkan tubuh ternak. Prinsip penting dalam pembuatan amoniasi adalah mempercepat terjadinya kondisi anaerob dan mempercepat terbentuknya suasana asam. Untuk keuntungan dari pengolahan amoniasi ini yaitu pertama, sederhana pengerjaannya dan tidak berbahaya. Yang kedua, lebih murah dan mudah dikerjakan. Yang ketiga, cukup efektif untuk menghilangkan aflatoksin. Yang keempat, meningkatkan kandungan protein kasar. Yang kelima, tidak menimbulkan polusi dalam tanah. Yang keenam, memusnahkan telur cacing yang terdapat pada hijauan. Dan yang ketujuh, yaitu meningkatkan kandungan nitrogen, palatabilitas, konsumsi, dan pencernaan pakan. Untuk cara membuat amoniasi sendiri, yaitu terbagi menjadi 8 langkah. Yang pertama, yaitu jerami dipotong dengan ukuran kurang lebih 2-5 cm. Yang kedua, yaitu buat larutan urea dengan mencampurkan urea dalam air. Urea 3%, bobot jerami, air 300 ml per 15 gram urea. Langkah ketiga yaitu potongan jerami ditaburkan di atas alas plastik atau terpal. Langkah keempat yaitu siram potongan jerami tersebut dengan larutan urea secara merata. Yang langkah kelima yaitu memasukkan campuran jerami ke dalam kantong plastik atau silo, kemudian diikat kuat sehingga tidak ada celah udara dalam wadah plastik tersebut. Langkah keenam, simpan jerami pada tempat yang teduh atau tidak terkena matahari langsung dan diperam selama 3 minggu. Langkah ketujuh, yaitu setelah 2 minggu, jerami diangin-anginkan selama kurang lebih 1-2 jam atau dibiarkan pada tempat terbuka. Dan langkah terakhir, yaitu jerami amoniasi siap untuk diberikan ke ternak. Untuk ciri-ciri amoniasi yang baik, yaitu pertama, timbulnya bau amonia yang kuat. Yang kedua, itu warnanya coklat tua dan merata. Yang ketiga, itu tekstur lembut dan lunak meskipun jerami tersebut sudah dikeringkan. Dan ciri yang keempat, itu tidak ada jamur. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengolahan amoniasi. Yang pertama yaitu ketersediaan air atau kelembaban
30-60%. Yang kedua, suhu dan tekanan 30-60 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu ketersediaan enzim urease. Untuk sumber bahan-bahan yang dapat dibuat amoniasi, yaitu diantaranya ada bagas tebu, ada jerami padi, kulit durian, dan tanaman jagung seperti batang, daun, klopot, dan tongkol jagung. Teknologi pakan yang kedua yaitu silase. Definisinya, silase adalah salah satu teknologi pengolahan pakan yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan atau mengawetkan bahan pakan dalam kondisi segar. Biasanya hasil awetan bersifat asam dan dilakukan dalam kondisi anaerob. Terdapat aditif yang berfungsi sebagai pengganti fermentabel. Sebagai yang kedua yaitu mempercepat fermentasi. Dan yang ketiga yaitu tambahan nutrisi. Sedangkan aditif silase terdiri dari karbohidrat fermentabel, asam organik, dan mikroba atau bakteri asam laktat. Untuk manfaat dari silase sendiri ada 4, yaitu pertama, pakan siap pakai yang memiliki kandungan nutrisi cukup. Yang kedua, dengan silase peternak tidak lagi tergantung pada hijauan. Yang ketiga, peternak tidak lagi harus merumput setiap hari karena punya stok dalam jangka waktu yang lama. Dan manfaat yang keempat itu menekan biaya pakan dalam usaha peternakan sehingga akan menambah pendapatan peternak menjadi lebih maksimal. Dan selanjutnya yaitu cara membuat silase. Hijauan dilayukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 24 jam dengan kadar air 30-40%. Bisa ditambah limbah pertanian atau perkebunan seperti renteng kacang, tepung jagung, daun pisang, daun nangka, kulit singkong, dan kulit pisang, dan lain-lain juga bisa. Langkah yang kedua yaitu setelah dilayukan kemudian dimasukkan ke dalam ember. Langkah ketiga yaitu ditambahkan dengan dedak atau onggok atau tepung jagung dan atau molasses. Untuk molasses sendiri sebanyak 3% dari total keseluruhan, dan untuk tepung jagung atau onggok atau dedak itu 10% dari total keseluruhan. Dan untuk langkah keempat yaitu memasukkan dalam silo kemudian dipadatkan. Langkah kelima itu diikat kuat. Langkah keenam simpan pada suhu kamar yaitu 14 sampai 21 hari. Dan yang terakhir yaitu pakan siap diberikan ke ternak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri silase yang baik. Terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bau asam segar. Yang kedua, warna hijau kecoklatan. Yang ketiga, tekstur tidak benyek atau menggumpal. Yang keempat, tidak ada jamur. Dan yang kelima, itu tidak ada cairan. Sumber hijauan dan bahan-bahan yang dapat dibuat silase diantaranya yaitu kulit singkong, kulit pisang, rumput alam, dan leguminosa. Leguminosa yang terdapat di sekitar kita. Untuk leguminosa yaitu nilai gizi lebih tinggi dibandingkan dengan rumput karena mengandung anti nutrisi.
seperti pada lamtoro yaitu mengandung mimosin, pada gamal mengandung linamarin, pada kaliandra mengandung tanin. Untuk detoksifikasi, pertama pelayuan atau pengeringan, yang kedua penambahan garam mineral seperti FeSO4, dan yang ketiga itu perendaman. Untuk detoksifikasi sendiri yaitu sebagai cara untuk menghilangkan dari zat anti nutrisi pada leguminosa. Untuk leguminosa contohnya yaitu legum pohon seperti kaliandra, indigo vera, turi, dan gamal. Untuk legum rambat misalnya atau contohnya yaitu Arachis pintae. Yang kedua Calapagonium mucunoides, Spilanthes gulanensis, Centerosema pubescens, dan Pueraria pasceolaides. Teknologi pakan yang ketiga yaitu UMBL atau Urea Molasses Block Lick. Pertama dari definisinya dulu, yaitu sebuah contoh pembuatan suplementasi untuk ruminansia. Urea Molasses Block Lick atau UMBL adalah bentuk padatan yang berisi urea, molasses, dan filler atau binder serta mineral. Untuk filler atau binder merupakan zat pengisi untuk membuat molasses block. Filler atau binder dapat berupa dedak padi, dedak jagung, serbuk gergaji, sekam, dan lain-lain. Keuntungan UMBL diantaranya yaitu harganya murah, cara pembuatannya mudah, penyajiannya mudah, dan palatabilitas atau tingkat kesukaan ternaknya tinggi. Metode pembuatan UMBL yaitu pertama metode panas. Alat yang digunakan diantaranya kompor listrik, wadah stainless steel, pengaduk, dan cetakan. Untuk bahan pembuatannya yaitu urea, molasses, binder, dan mineral. Komposisi 1 kg UMBL diantaranya yaitu molasses 45% atau terdiri dari 450 ml untuk membuat 1 kg UMBL. Setelah itu urea 13%, kemudian tepung tulang atau cangkang telur 7%, dedak 10% yang sebagai bindernya atau pengisinya, dan selanjutnya yaitu mineral mix sebanyak 15% serta garam sebanyak 8%. Untuk cara kerja pembuatan UMBL, pertama-tama yaitu molasses dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 15-60 menit. Yang kedua yaitu memasukkan urea, binder, dan mineral. Yang ketiga yaitu aduk sampai merata hingga menjadi agak keras. Dan yang terakhir yaitu cetak dalam bentuk blok dan siap untuk disajikan ke ternak. Dan demikian presentasi atau pemaparan materi dari saya mengenai 3 jenis teknologi pakan untuk ternak ruminansia yang terdiri dari amoniasi, silase, dan UMBL atau
urea, molasses, block, leak. Sekian pemaparan materi mengenai jenis teknologi pakan dari saya. Apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.